Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini, mata pelajaran teknologi layanan jaringan, kita akan membahas tentang materi kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Nah, sebelum kita belajar materi ini, kita harus tahu dulu kenapa sih kita harus belajar materi ini. Tujuan utamanya nanti bakalan kita bisa menganalisis kebutuhan dari bandwidth pada sebuah jaringan komputer. Ini cangkupan materi yang akan kita pelajari, dari mulai pengertian bandwidth, throughput, jenis-jenis bandwidth, dan yang terakhir kita menganalisis kebutuhan jaringan, kebutuhan dari bandwidth-nya. Materi ini hampir sama seperti materi pada administrasi infrastruktur jaringan, materi tentang manajemen bandwidth. Tapi untuk penekanan di teknologi layanan jaringan ini tentang berapa sih kebutuhan beban bandwidth yang dibutuhkan pada sebuah jaringan. Jadi kita bakal menghitung untuk kebutuhan bandwidth tiap jalur jaringan. Yang tadi mungkin dari satu jaringan ada sekitar 5-10 komputer atau 20 laptop. Nah, kita hitung idealnya berapa yang dibutuhkan beban bandwidth-nya, berapa efisiennya, biar nggak ada lemot lagi dari sebuah jaringan. Karena kan kita tahu semakin banyak komputer, kalau bandwidth kita dikit, kecepatannya akan menurun karena akan berebutan bandwidth tersebut, beban jaringan tersebut kepada banyak komputer. Jadi sebelum kita manajemen dari bandwidth tersebut, jadi kita harus analisis dulu kebutuhannya. Kalau di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, nanti di praktikumnya itu kita bakalan membandwidth atau memberi beban bandwidth pada tiap jaringan. Nah, kalau di teknologi layanan jaringan ini, materi analisis kebutuhan beban bandwidth pada jaringan, kita lebih mengarahkan kepada perhitungan beban bandwidth yang akan diberikan kepada tiap komputer atau tiap user di dalam sebuah jaringan. Nah, saya bahas sedikit aja. Saya mengulang lagi, jadi bandwidth itu maksimal besar beban transfer yang dapat dilakukan dalam satu pertukaran waktu atau kecepatan maksimal dalam komunikasi data pada jaringan komputer. Kalau throughput itu adalah kecepatan sebenarnya yang terjadi pada transfer data atau komunikasi data pada sebuah jaringan komputer. Nah, ini jenis-jenis bandwidth, sama ada analog, digital. Analog menggunakan frekuensi tinggi yang diukur dalam satuan frekuensi dalam hertz. Nah, bandwidth analog ini jarang digunakan di dalam dunia jaringan komputer karena lebih susah untuk menghitungnya. Sedangkan selanjutnya kita menggunakan bandwidth digital. Jadi kapasitas menentukan jumlah data digital yang ditransmisikan. Nah, bandwidth tipe ini sangat banyak dipakai oleh penyedia jasa internet atau ISP di Indonesia, termasuk kita semua menggunakan dari tipe bandwidth digital ini. Nah, ini penekanannya dari materi ini. Analisis bandwidth atau kebutuhan. Kita harus mengetahui kebutuhan bandwidth pada jaringan yang kita akan buat berapa. Karena penggunaan bandwidth harus efektif sehingga kita gak melebihi cost. Misalnya kita ngambil ISP dari Telkom 100 MB. Nah, pembagiannya ini harus efisien. Jangan yang hanya dipakai untuk browsing saja kita kasih 50 MB, sedangkan untuk download, untuk ujian kita hanya kasih 20 MB. Itu udah kesalahan banget. Jadi benar-benar kita analisis, kita perhitungkan beban kebutuhan bandwidth yang dibutuhkan dari tiap ruangan, dari tiap jaringan lokal. Nah, itu harus dianalisis dulu di mata pelajaran ini, dan nanti di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan akan diimplementasikan secara praktikumnya. Begitu. Jadi ada hubungan dari mulai materi ini
dengan materi yang di AIJ. Kenapa bandwidth ini penting sih kita pelajari? Pertama, kita akan melakukan ada beberapa komputer pada sebuah perusahaan yang harus internetnya itu tidak boleh lepas atau loss, atau tidak boleh lemot lah bahasanya. Nah, komputer-komputer itu harus di manage bandwidthnya, dibesarkan. Sedangkan untuk yang komputer-komputer biasa, kita analogikan di sekolah aja, komputer-komputer di lab, di client lab lah, itu kita kasih 512 kilobyte per second juga tidak apa-apa, karena di lab komputer sekolah kita kan nggak terlalu dipakai internetnya dari sebuah komputer klien. Sedangkan untuk server dan komputer di tata usaha itu yang aktivitasnya untuk browsing, untuk mengolah data, nah itu kan lebih diprioritaskan, makanya itu bandwidthnya akan diberi lebih besar. Seperti itu analoginya. Jadi benar-benar di mata pelajaran ini, di materi ini kita menganalisis. Jadi saya harapkan kalian menonton video ini sampai habis untuk mengerti cara menganalisisnya. Nah, kita langsung ke studi kasus pertama aja yang akan kita bahas. Nah, ini ada studi kasus pertama yang menyebutkan sebuah sekolah menengah kejuruan negeri di Malang memiliki jaringan komputer yang terdiri dari 2 ruang lab. Komputer yang terhubung untuk browsing tidak digunakan untuk download. Hitung kebutuhan bandwidth secara ideal. Nah, penekanannya ada di tidak untuk download, berarti hanya untuk browsing. Tidak perlu beban yang besar. Nah, kita analisis kebutuhan bandwidthnya. Nah, ini yang pertama stepnya, penggunaan internet di sekolah banyak digunakan untuk layanan web atau browsing. Untuk layanan web membutuhkan bandwidth minimal 128 KB. Sedangkan kalau kita untuk mendownload biasanya itu minimal banget. Kalau mau lancar kita menggunakan 2 MB per second. Jadi kalau untuk surfing atau browsing saja itu minimal sekali kita kasih bandwidth secara idealnya 128 KB kalau hanya untuk surfing atau browsing. Nah, lab komputer mempunyai 2 ruangan, masing-masing 25 komputer. Berarti total komputer 25 kali 2 ruangan, berarti 50 komputer kan. Nah, berarti kebutuhan bandwidth-nya adalah 128 KB dikali 50 komputer. Hasilnya 64.000 KB. 64.000. Berarti berapa ini? 64 MB per second. Itu kebutuhan bandwidth secara idealnya. Nah, tapi kan kadang-kadang kita hanya mempunyai 10 MB. Nah, ini untuk gambaran. Nah, di sini di catatannya dijelaskan kebutuhan 128 KB per second. Gambaran umum untuk layanan akses web atau browsing. Jadi untuk melakukan analisa di klien yang menggunakan layanan lainnya harus melakukan analisa mendalam pada akses bandwidth layanan yang digunakan. Jadi 128 KB ini hanya untuk browsing secara idealnya. Nah, ini kan udah ketahuan kita harus membutuhkan 64.000 KB atau 64 MB per second. Itu sangat besar kan. Jadi untuk 50 komputer aja idealnya kita menggunakan 64 KB per second. Nah, ini secara analisa teorinya. Teori internasional jaringan komputer itu seperti ini secara analisanya. Nah, kita lanjut ke studi kasus 2. Nah, sebuah perusahaan toko online mempunyai 7 karyawan yang terdiri dari customer service, CS, 2 orang, kasir 2 orang, online marketing 1 orang, packing 2 orang, manajer 1 orang. Berapa yang bandwidth yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut? Semua karyawan membutuhkan koneksi internet dengan service web kecuali packing. Berarti dikurang 2 orang packing, berarti 5 orang. Berarti jumlah komputer 5 buah. 2 untuk CS, 1 untuk kasir, 1 untuk komputer marketing, 1 untuk
komputer manager. Jika semua komputer yang digunakan untuk akses web, berarti untuk browsing. Nah, seperti yang di studi kasus pertama, menggunakan 128 kilobyte minimal sekali untuk idealnya. Berarti perhitungannya 5 kali 128 kilobyte per second, berarti hasilnya 640 kilobyte per second. Berarti untuk perusahaan toko online kecil ini mungkin bisa menggunakan ISP yang hanya 2 megabyte per secondnya. Nah, seperti itu cara perhitungannya. Untuk minimal bandwidth yang dibutuhkan itu banyak di internet untuk tabelnya atau untuk aturannya. Nanti kalian bisa langsung ngecek aja minimal bandwidth untuk layanan web. Nanti itu akan ada perhitungannya, akan ada penjelasannya untuk game berapa kilobyte, untuk surfing atau browsing berapa kilobyte, untuk download berapa kilobyte. Itu secara aturan internasionalnya. Nah, kita ngebahas sarannya. Di sini dijelaskan bandwidth yang dibutuhkan sebesar 640 kilobyte. Sebagian besar provider internet swasta atau internet service provider di Indonesia tidak menyediakan layanan dengan bandwidth sebesar 640 kilobyte per second. Biasanya ISP akan menawarkan bandwidth internet sebesar 384, 512, 1024 kilobyte atau 1 mega, 2 mega, 5 mega, sampai 10 mega. Yang kedua, kebutuhan bandwidth 640 kilobyte per second. Perusahaan dapat berlangganan internet pada ISP seperti Telkom dengan layanan speedy dengan bandwidth 512 sebanyak 2 line. Jadi 512 kali 2 1 mega, atau dengan 1 mega langsung sebanyak 1 line. Nah, untuk mengantisipasi koneksi terputus, sebaiknya perusahaan berlangganan koneksi internet pada 2 ISP yang berbeda. Misalnya berlangganan pada Telkom dengan speed bandwidth 512 kilobyte per second dan berlangganan koneksi pada ISP lain, misalnya MyRepublik atau XL Axiata ataupun ISP swasta lainnya sebesar 512 kilobyte per second juga. Saran keempat, saran nomor 3 lebih baik daripada berlangganan bandwidth speedy pada Telkom sebesar 512 kilobyte sebanyak 2 line. Jadi ini saran-saran yang sebenarnya dianalisa dari si penganalisa studi kasus bandwidth, kebutuhan bandwidth. Jadi kalian juga harus mempunyai logika seperti ini. Jadi mempunyai beberapa antisipasi untuk memilih beban kebutuhan bandwidth pada jaringan kalian sendiri. Kenapa saya bilang materi ini penting? Karena pastinya kalian nanti akan menggunakan internet, dan di internet itu kalian harus mengerti mana bandwidth, mana kuota, mana throughput. Nah, itu sangat penting untuk kalian yang biasa menggunakan internet atau di rumahnya sudah berlangganan internet pada ISP. Nah, kalian harus ngerti secara analisisnya gimana secara baiknya untuk manajemen dari bandwidth ini. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.